Losing time, I'm fading fast. Bos Ducati sampai merinding, tak kuasa menahan haru. Marc Marquez berjuang mati-matian demi menyelamatkan nama besar Ducati Lenovo di Mandalika. Sore ini, udara panas bercampur aroma aspal dan bensin di sirkuit internasional Mandalika. Di antara debu yang berterbangan, sosok Marc Marquez menatap lurus ke depan. Matanya menyala di balik visor helm merahnya. Ia tahu, akhir pekan ini bukan sekadar balapan. Ini adalah ujian harga diri, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk tim besar yang kini ia bela, Ducati Lenovo. Setelah 2 hari penuh bencana, dengan 2 kecelakaan keras di sesi latihan yang membuat tubuhnya lebam dan motornya nyaris hancur, Marquez berdiri di grid dengan posisi start ke-9, mencoba menepi semua kenangan buruk itu. Di belakang pit wall, bos besar Ducati, Luigi Dalinya, hanya bisa menatapnya dengan napas berat. Tidak ada kata-kata, hanya doa dalam diam, berharap keajaiban akan datang di tanah Indonesia. Segalanya bermula dari Jumat yang kelam. Pada sesi latihan pertama, Marquez kehilangan grip di tikungan 10. Motor Ducati Desmo Sedici GP25 miliknya tergelincir dengan cepat, membuatnya terseret hingga ke area gravel. Hanya beberapa jam kemudian, insiden kedua datang lebih buruk. Kali ini Hikside di tikungan 5 yang membuat tubuhnya terlempar tinggi sebelum menghantam aspal keras. Sesi latihan berakhir dengan 2 motor rusak parah dan 2 kali sorakan terkejut dari para penonton di tribun Mandalika. Itu hari yang gila. 2 kali jatuh, 2 kali saya hampir kehilangan ritme dan kepercayaan diri, kata Marquez dalam wawancara setelah sesi latihan. Tapi saya tahu, tidak ada waktu untuk menyerah. Meski hasil latihan membuatnya harus menjalani kualifikasi dari Q1, sesuatu yang jarang terjadi musim ini, Marquez menunjukkan tekad yang sulit ditandingi. Ia berhasil menembus Q2 dan mengamankan posisi ke-9 di grid, meski terlihat jelas bahwa ia masih belum sepenuhnya pulih, baik secara fisik maupun mental. Malam sebelum balapan, suasana di paddock Ducati Lenovo sunyi. Para mekanik bekerja dengan kepala tertunduk, memperbaiki motor nomor 93 yang sempat hancur di 2 sesi latihan sebelumnya. Marquez tiba di garasi mengenakan pakaian kasual sederhana, tanpa senyum. Namun di tengah keheningan itu, ia mendekati seluruh anggota tim dan berbicara dengan nada pelan tapi tegas, bahwa ia akan berjuang semaksimal mungkin untuk menyelamatkan nama besar Ducati Lenovo. Kalimat itu membuat seluruh tim terdiam, sebelum perlahan tepuk tangan terdengar di sudut garasi. Dalam sekejap, atmosfer yang suram berubah menjadi bara semangat. Kata-kata itu menjadi bahan bakar moral bagi seluruh kru Ducati Lenovo, yang tahu betapa berat tekanan di pundak sang pembalap Spanyol tersebut. Sabtu sore, langit Lombok terlihat cerah namun suhu lintasan mencapai lebih dari 53 derajat Celcius, salah satu kondisi terpanas di musim MotoGP 2025. Ketika lampu start padam, Marquez langsung meluncur ke depan. Di lap-lap awal, ia menjaga ritme dengan hati-hati, tak mau mengulangi kesalahan 2 hari sebelumnya. Namun begitu ban mulai panas dan ritme tubuhnya kembali sejalan dengan Desmo Sedici, sosok Marquez yang sesungguhnya mulai muncul. Setiap kali nomor 93 muncul di layar besar, penonton di tribun utama bersorak histeris. Beberapa supporter yang membawa bendera merah Ducati berteriak nama Marc dengan nada yang seolah menyatu dengan raungan mesin GP25-nya. Marquez balapan seperti singa yang baru lepas dari rantai. Meski tak sepenuhnya fit, ia memaksa tubuhnya bekerja di luar batas, menahan rasa sakit di bahu dan pinggul akibat insiden latihan. Namun rasa sakit itu justru menjadi bahan bakar yang membuatnya semakin cepat. Ketika garis finish terlewati, Marquez menggenggam setang seolah tak percaya. Dari posisi 13, ia finish ke-7. Bukan kemenangan, tetapi dalam konteks akhir pekan penuh luka, itu terasa seperti kemenangan besar. Di pit lane, seluruh kru Ducati Lenovo berdiri berjejer menunggu. Begitu Marquez masuk ke area tim, tepuk tangan bergemuruh memenuhi udara. Beberapa mekanik yang sempat menyaksikan kecelakaannya di latihan terlihat meneteskan air mata. Mereka tahu betul betapa berat perjuangan 2 hari terakhir ini. Marquez membuka helmnya. Wajahnya basah oleh keringat, namun senyumnya lebar. Ini bukan kemenangan, tapi bagi saya terasa seperti juara dunia lagi, katanya sambil tersenyum lelah. Gigi Dalinya berjalan mendekat, memeluknya erat, dan berbisik pelan. Terima kasih, Marc. Kamu baru saja menyelamatkan akhir pekan ini. Kamera televisi menangkap momen itu, 2 sosok yang berdiri di tengah teriakan penonton, dengan ekspresi haru yang jujur. Bagi Gigi Dalinya, apa yang dilakukan Marquez bukan sekadar hasil teknis. Ia tahu betul bahwa di balik helm dan nomor balap itu, ada hati seorang juara sejati yang menolak tunduk pada nasib.
Saya deg-degan melihat perjuangannya, kata Gigi kepada media Italia. Setelah 2 kali jatuh di latihan, siapapun mungkin akan kehilangan semangat. Tapi tidak dia. Marc menunjukkan arti sebenarnya dari seorang pejuang. Hari ini, Ducati bukan hanya kuat karena mesin, tapi karena jiwa yang ada di atasnya. Pernyataan itu disambut tepuk tangan kecil dari wartawan di paddock. Sebagian bahkan ikut terharu menyaksikan momen langka antara bos dan pembalap besar itu. Bagi banyak pengamat, performa Marquez di Mandalika menjadi simbol kebangkitan mental yang luar biasa. Komentator MotoGP asal Italia menyebut bahwa Marquez membawa nyawa kembali ke garasi Ducati. Ia menjelaskan bahwa setelah serangkaian hasil yang tidak stabil dalam beberapa balapan terakhir, tim Ducati Lenovo membutuhkan figur pemantik semangat. Mandalika memang punya cerita tersendiri bagi Marquez. Tahun-tahun sebelumnya, ia belum pernah menyelesaikan balapan utama di sirkuit ini, selalu dihantui insiden dan kondisi lintasan yang tidak menentu. Tapi kali ini, semua berubah. Ia tidak hanya menaklukkan trek, tapi juga menaklukkan ketakutannya sendiri. Ducati siapkan livery spesial Marc Marquez dengan plat 1. Dikabarkan Mandalika jadi saksi pertama. Keputusan kembali datang dari Liberty Media, perusahaan raksasa asal Amerika Serikat yang kini tidak hanya mengendalikan jalannya Formula 1 tetapi juga semakin berpengaruh dalam dunia MotoGP. Setelah resmi menjadi pemegang hak komersial ajang balap motor paling bergengsi ini, Liberty Media mulai melakukan sejumlah langkah strategis yang bertujuan untuk memperkuat identitas kompetisi sekaligus meningkatkan daya tarik global. Salah satu kebijakan terbaru yang kini ramai diperbincangkan adalah rencana penerapan aturan wajib bagi setiap pembalap yang berhasil menjadi juara dunia untuk menggunakan nomor start 1 pada motornya. Kebijakan ini, apabila benar-benar diterapkan, akan mengubah wajah MotoGP secara signifikan, khususnya terkait citra dan simbolisme yang melekat pada sosok juara dunia. Nomor 1 dalam dunia olahraga, khususnya balap motor, selalu memiliki makna yang sangat spesial. Ia bukan sekadar angka, melainkan lambang supremasi, lambang kemenangan, serta tanda yang hanya bisa dikenakan oleh mereka yang benar-benar berdiri di puncak tertinggi. Dalam tradisi lama, pembalap yang menjuarai musim sebelumnya hampir selalu menanggalkan nomor pribadinya untuk menggunakan nomor 1 sebagai bukti bahwa dialah raja baru lintasan. Namun dalam 2 dekade terakhir, tren tersebut perlahan pudar. Banyak pembalap lebih memilih mempertahankan nomor start pribadinya yang sudah terlanjur menjadi identitas ikonik. Valentino Rossi tetap setia dengan 46 meski 7 kali juara dunia kelas Premier. Marc Marquez membangun brand besar dengan nomor 93, sementara Jorge Lorenzo sempat menjadi salah satu dari sedikit pembalap modern yang menggunakan nomor 1 meski akhirnya kembali ke nomor 99 yang lebih identik dengannya. Fenomena inilah yang menurut Liberty Media menjadi alasan utama di balik dorongan regulasi baru. Mereka menilai bahwa hilangnya nomor 1 dari lintasan membuat aura juara dunia tidak lagi terasa istimewa. Nomor 1 adalah simbol universal yang langsung dimengerti semua orang, bahkan oleh mereka yang tidak mengikuti MotoGP secara mendalam. Begitu melihat motor dengan angka itu, semua orang tahu siapa juara dunia, ujar salah satu petinggi Liberty Media dalam sebuah wawancara. Lebih jauh, Liberty Media juga menekankan pentingnya konsistensi citra di mata publik global. Menurut mereka, penggunaan nomor pribadi memang memperkuat identitas pembalap. Namun dari sudut pandang komersial, nomor 1 jauh lebih menjual, lebih mudah dipasarkan, dan lebih menarik bagi sponsor. Kebijakan ini tentu langsung menyorot ke salah satu nama terbesar dalam sejarah MotoGP modern, yaitu Marc Marquez. Setelah perjalanan panjang penuh drama dan cedera yang hampir mematahkan karirnya, Marquez musim ini berhasil bangkit kembali bersama Ducati dan akhirnya mengunci gelar juara dunia. Gelar tersebut bukan hanya menandai kembalinya sang baby alien ke singgasana setelah sekian lama terpuruk, tetapi juga sekaligus menempatkannya sebagai pembalap yang akan menjadi korban pertama regulasi baru Liberty Media. Dengan aturan wajib ini, Marquez tidak lagi bisa menempelkan nomor 93 yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari identitasnya. Mulai ke depan, ia harus menunggangi motor bernomor 1, sesuatu yang sebenarnya memiliki kebanggaan tersendiri, namun juga menimbulkan perasaan campur aduk di kalangan penggemar. Bagi fans setia Marquez, nomor 93 bukan hanya angka lahirnya, melainkan simbol yang merepresentasikan perjalanan karir, agresivitas gaya balap, hingga kisah heroik yang pernah ditorehkan di lintasan. Mengganti nomor itu dengan angka 1 mungkin akan terasa seperti kehilangan sebagian identitas sang idola. Namun, di sisi lain, banyak pula yang berpendapat bahwa melihat Marquez dengan nomor 1 justru
akan menjadi momen spesial yang semakin menegaskan bahwa ia masih salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Kehadirannya dengan angka tersebut seakan menjadi bukti nyata bahwa semua kerja keras, pengorbanan, dan kebangkitan pasca cedera akhirnya terbayar lunas. Menanggapi perubahan besar ini, Ducati sebagai tim pabrikan yang kini menjadi rumah baru Marquez juga bergerak cepat. Informasi dari sumber internal menyebutkan bahwa Ducati telah merancang sebuah livery spesial untuk menyambut era baru Marquez dengan nomor 1. Motor Desmosedici GP edisi juara dunia akan tampil dengan plat nomor besar berangka 1 yang ditempatkan mencolok di bagian depan serta buritan motor. Livery ini diakini bukan hanya sekadar tampilan seremonial, melainkan juga bagian dari strategi pemasaran yang lebih luas. Sponsor-sponsor utama Ducati dikabarkan menyambut gembira langkah ini. Dari perspektif komersial, angka 1 jauh lebih kuat untuk dijadikan ikon kampanye global. Karena setiap penonton televisi maupun penonton langsung di sirkuit akan langsung mengenali bahwa itu adalah motor sang juara dunia. Dengan demikian, perubahan ini diharapkan mampu meningkatkan nilai eksposur dan memperkuat citra Ducati sebagai tim pabrikan yang mendominasi. Bahkan, ada rumor bahwa beberapa sponsor baru tengah menjajaki kerjasama, karena daya tarik nomor 1 yang dibawa Marquez dinilai sangat potensial. Namun, meski banyak pihak menyambut positif, kebijakan baru ini juga menuai pro dan kontra. Sejumlah penggemar serta pengamat menilai bahwa aturan ini seakan merampas kebebasan personal pembalap untuk memilih nomor plat. Selama ini, angka di plat motor bukan hanya angka, melainkan bagian dari brand yang mereka bangun dengan susah payah. Identitas seperti 93 milik Marquez sudah melekat kuat di hati fans. Menghapusnya demi regulasi seragam dikhawatirkan akan menimbulkan jarak emosional antara pembalap dan penggemar. MotoGP bukan hanya soal siapa yang tercepat, tapi juga soal cerita, identitas, dan kedekatan dengan fans. Menghapus nomor ikonik bisa saja membuat cerita itu berkurang, ujar seorang analis MotoGP dalam sebuah ulasan media olahraga Eropa. Di tengah berbagai perdebatan dan persiapan teknis Ducati, muncul pula rumor menarik yang membuat publik Indonesia semakin antusias. Disebut-sebut, Marc Marquez akan mencoba livery spesial bernomor 1 untuk pertama kalinya di sirkuit Mandalika. Meski belum ada konfirmasi resmi, sejumlah sumber dari paddock mengindikasikan bahwa Mandalika menjadi lokasi pilihan karena daya tariknya sebagai salah satu seri yang paling menyedot perhatian publik dunia. Apabila rumor ini benar, maka Mandalika akan menjadi panggung bersejarah. Untuk pertama kalinya, publik akan menyaksikan Marquez tampil di atas motor Ducati dengan nomor 1, sebuah simbol kejayaan yang belum pernah lagi terlihat sejak era Casey Stoner bersama Ducati pada tahun 2008. Casey Stoner bongkar semua. Kemenangan Pecco Bagnaia di Motegi ternyata karena ada campur tangan Marc Marquez. Sirkuit Motegi kembali menjadi saksi bisu drama besar di ajang MotoGP 2025. Pada akhir pekan penuh adrenalin itu, Francesco Pecco Bagnaia berhasil merebut pole position dan melengkapi akhir pekannya dengan kemenangan brilian di balapan utama. Namun, di balik sorak-sorai penonton dan pesta kemenangan, muncul pengakuan mengejutkan dari Casey Stoner, legenda MotoGP yang dikenal lugas dan tak segan mengatakan apa adanya. Stoner mengungkapkan bahwa kemenangan Bagnaia di Motegi ternyata tidak bisa dilepaskan dari peran seorang Marc Marquez, yang bukan hanya tampil impresif sepanjang musim, tetapi juga pada saat yang sama berhasil mengunci gelar juara dunia ke-9-nya di sirkuit yang sama. Bagi publik, headline utama jelas adalah duel Bagnaia yang bangkit dari keterpurukan, sementara Marquez merayakan pencapaian luar biasa dengan gelar dunia ke-9. Namun, menurut Stoner, kisah sebenarnya jauh lebih dalam dan menyimpan detail menarik. Dalam sebuah wawancara yang kini jadi perbincangan hangat, Stoner membongkar bahwa ada keterlibatan langsung Marquez dalam proses Bagnaia menemukan kembali feeling yang hilang dengan motor Ducati. Ungkapan ini memantik diskusi besar. Apakah kemenangan Bagnaia murni hasil kerja keras tim dan dirinya sendiri? Ataukah ada sentuhan lain yang membuatnya bisa kembali berada di puncak podium? Stoner, yang pernah menjadi juara dunia bersama Ducati pada 2007 dan selalu dihormati sebagai pembalap dengan sensitivitas teknis luar biasa, tidak sembarangan melempar komentar. Ia mengatakan dengan gamblang bahwa Pecco sebenarnya sedang berada dalam situasi sulit, kehilangan arah, dan mengalami masa krisis dalam menemukan setelan motor yang sesuai dengan gaya balapnya. Namun, di titik itulah kehadiran Marquez, yang baru bergabung dengan Ducati musim ini, memainkan peran penting. Stoner menyebut bahwa Marquez bukan hanya menjadi rekan satu garasi, tetapi juga sebagai pemecah masalah yang membawa solusi nyata. Menurut Stoner,
Marquez mampu melihat masalah dari sudut berbeda dan menawarkan pendekatan yang tidak terpikirkan oleh Bagnaia maupun timnya. Pecco beruntung berada di garasi yang sama dengan Mark, ujar Stoner. Dia bisa belajar banyak dari Mark, bukan hanya soal gaya balap, tetapi juga bagaimana membaca motor dalam kondisi tertentu. Itu membantu Pecco menemukan kembali keyakinannya. Kata-kata ini terdengar sederhana, namun dampaknya sangat besar. Dengan kalimat tersebut, Stoner seolah membuka tabir bahwa kebangkitan Bagnaia di Motegi adalah hasil dari kombinasi kerja keras pribadi dan bantuan dari rekan setim yang justru sedang merayakan gelar dunianya sendiri. Sirkuit Motegi sendiri seakan menjadi panggung sempurna untuk menegaskan dua narasi besar ini. Di satu sisi, Pecco kembali merasakan kemenangan, sesuatu yang begitu ia rindukan setelah serangkaian hasil mengecewakan. Pole position yang ia rebut dengan catatan waktu luar biasa memberi sinyal bahwa ada perubahan besar di balik motornya. Dan benar saja, di hari balapan, ia tampil begitu mantap sejak awal, menjaga kecepatan, konsisten di setiap lap, hingga akhirnya menyentuh garis finish di posisi pertama. Namun, di sisi lain, tak ada cerita yang lebih besar selain Marquez. Pembalap asal Spanyol itu mengunci gelar dunia ke-9-nya di Motegi, menegaskan dirinya sekali lagi sebagai salah satu pembalap terhebat dalam sejarah MotoGP. Mengingat betapa sulit perjalanan karirnya beberapa tahun terakhir, mulai dari cedera panjang, motor yang tak kompetitif, hingga keputusan kontroversial meninggalkan Honda untuk Ducati, keberhasilan ini terasa bak dongeng. Marquez menunjukkan bahwa ia masih memiliki mentalitas juara, semangat tanpa kompromi, dan tentu saja kemampuan teknis yang tak pernah pudar. Yang menarik, keberhasilan ganda ini, kemenangan Bagnaia di Motegi dan gelar ke-9 Marquez, kini dipandang dengan kacamata baru setelah pengakuan Stoner. Bagi sebagian pengamat, muncul kesan bahwa Mark bukan hanya fokus mengejar gelarnya sendiri, melainkan juga turut memastikan Ducati tetap berada di jalur kemenangan lewat Bagnaia. Disinilah terlihat hubungan unik antara rivalitas dan kebersamaan. Marquez dan Bagnaia sejatinya adalah pesaing langsung, namun di garasi yang sama mereka juga saling berbagi informasi, data, bahkan pendekatan teknis. Stoner menekankan bahwa sinergi inilah yang membantu Pecco keluar dari kebuntuan. Stoner juga menambahkan bahwa Marquez selalu memiliki insting alami untuk membaca permasalahan teknis motor. Ia bukan sekadar pembalap dengan bakat besar, tetapi juga seorang analis yang tajam. Menurut Stoner, seringkali sebuah tim terjebak dalam data dan analisis rumit, padahal masalahnya bisa sesederhana feeling di atas motor. Di titik inilah Mark bisa menawarkan solusi praktis. Sedikit perubahan cara mengerem, memodifikasi jalur racing line, atau menyesuaikan cara membuka gas di tikungan tertentu. Bagi Bagnaia, masukan semacam itu terbukti sangat berharga untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Kemenangan Bagnaia di Motegi, dengan demikian, tidak bisa dilepaskan dari campur tangan rekan setimnya. Meski tentu saja Pecco tetap yang mengendalikan motor, mengerahkan tenaganya, dan mempertaruhkan nyawanya di setiap tikungan, ada pengaruh nyata dari Marquez yang membantu menyingkirkan keraguan dan membawa kembali perasaan natural di atas motor. Apa yang diungkapkan Stoner kemudian menimbulkan perdebatan luas. Ada yang melihat hal ini sebagai bukti kekuatan kebersamaan di Ducati, bahwa kehadiran Marquez justru menjadi berkah bagi Bagnaia. Ada pula yang menilai bahwa pengakuan ini bisa memunculkan bibit kontroversi, sebab kemenangan seorang juara biasanya ingin dianggap murni hasil kerja keras sendiri. Namun, dalam olahraga modern seperti MotoGP, berbagi data dan insight antar pembalap dalam satu tim sebenarnya adalah hal lumrah. Hanya saja, jarang ada yang diungkap seterang Stoner. Bagi Ducati, akhir pekan di Motegi ini tentu menjadi puncak kebanggaan. Mereka bukan hanya memiliki pembalap yang mengunci gelar juara dunia ke-9 dalam karirnya, tetapi juga melihat Bagnaia, bintang mereka yang sempat terpuruk, kembali berdiri di podium tertinggi. Dengan dua cerita besar ini, Ducati semakin menegaskan dominasinya di era modern MotoGP. Tim Italia itu membuktikan bahwa mereka mampu mengelola dua superstar dengan cara yang menghasilkan kemenangan ganda. Satu di atas podium, satu lagi di papan klasemen dunia. Casey Stoner menutup komentarnya dengan nada positif. Ia menegaskan bahwa yang dilakukan Marquez bukanlah menolong lawan, melainkan bagian dari budaya kerja sama yang sehat. Ia mengingatkan bahwa pada akhirnya, setiap pembalap tetap harus mengerahkan segalanya sendiri di lintasan. Tetapi keberadaan rekan setim yang tajam dan berpengalaman seperti Marquez jelas bisa membuat perbedaan besar. Mark adalah masalah bagi semua orang di MotoGP. Tetapi untuk Pecco, berada satu garasi dengannya adalah keuntungan besar. Tutup Stoner dengan senyum.
losing time, I'm fading fast. King Mark kunci juara dunia. Semua petinggi Ducati Shop menangis. Embrace the blast. Hari ini tercatat sebagai salah satu momen paling bersejarah dalam dunia MotoGP. Di sirkuit Twin Ring Motegi, Jepang, Marc Marquez akhirnya mengunci gelar juara dunia ke-9 dalam karirnya. Sebuah capaian luar biasa yang tidak hanya menandai kembalinya dominasi sang semut Cervera, tetapi juga mempertegas statusnya sebagai salah satu pembalap terbesar sepanjang masa. Kemenangan ini membuat semua petinggi Ducati larut dalam suasana haru. Banyak yang menangis, sebagian terdiam tak percaya, dan sebagian lagi merayakan dengan sorak-sorai penuh kebanggaan. Gelar ini bukan sekadar trofi tambahan, melainkan simbol kejayaan, ketangguhan, dan sebuah warisan sejarah yang akan dikenang selamanya. Marquez memang sudah berada di ambang gelar sejak beberapa seri terakhir. Keunggulan poin yang begitu jauh dari para rival membuat Motegi hanya tinggal menunggu momen penegasan. Namun, ketika akhirnya ia benar-benar berhasil meraih gelar, suasana berubah menjadi emosional. Semua orang sadar bahwa mereka sedang menyaksikan sejarah yang akan ditulis ulang. Marquez tidak hanya menjadi juara dunia untuk ke-9 kalinya, tetapi juga mencatatkan sejumlah rekor monumental. Raihan poin tertinggi dalam satu musim MotoGP sepanjang sejarah, jumlah kemenangan sprint terbanyak, dan menyamai rekor gelar dunia Valentino Rossi yang selama ini dianggap hampir mustahil dikejar. Di paddock Ducati, air mata tidak bisa dibendung. Direktur tim, para insinyur, hingga mekanik yang selama ini bekerja di balik layar, semuanya larut dalam euforia penuh emosi. Mereka memeluk satu sama lain, berteriak kegirangan, bahkan ada yang terisak menundukkan kepala. Kemenangan ini adalah puncak dari perjalanan panjang, kerja keras tanpa henti, dan keyakinan bahwa Marquez bisa kembali ke puncak setelah sempat diragukan akibat cedera parah beberapa musim lalu. Sejak hari pertama ia bergabung dengan Ducati, banyak yang bertanya apakah ia masih bisa mengulangi kejayaan. Hari ini, semua pertanyaan itu terjawab dengan sangat jelas. Bagi Marquez sendiri, gelar ke-9 ini terasa lebih istimewa daripada gelar-gelarnya sebelumnya. Ia pernah menjadi dominator di MotoGP, memenangkan gelar demi gelar dengan gaya agresif dan keberanian luar biasa. Namun, cedera yang dialaminya beberapa tahun lalu sempat membuatnya hampir kehilangan segalanya. Ada masa ketika banyak pihak beranggapan bahwa karirnya sudah berakhir. Ia harus menjalani operasi berulang kali, menjalani rehabilitasi panjang, bahkan merasakan frustrasi yang mendalam. Tapi tekad baja dan kecintaan pada dunia balap membuatnya tidak pernah menyerah. Ia kembali ke lintasan, perlahan membangun performanya, hingga akhirnya tiba pada hari ini, hari ketika ia kembali ke puncak dunia. Momen podium di Motegi menjadi puncak emosi. Marquez berdiri di atas podium dengan wajah penuh air mata. Lagu kebangsaan Spanyol berkumandang, dan bendera negaranya berkibar di udara. Ia menunduk, mengusap wajahnya, lalu menatap ribuan penonton yang memberikan tepuk tangan meriah. Hari ini saya tidak hanya memenangkan gelar, saya memenangkan kembali mimpi saya, ucapnya lirih usai seremoni. Kata-katanya sederhana, tetapi penuh makna. Gelar ini adalah bukti bahwa mimpi bisa kembali terwujud meskipun sempat hancur berkeping-keping. Selain emosinya yang meluap, pencapaian Marquez di musim 2025 ini benar-benar luar biasa dari sisi statistik. Ia resmi menjadi pembalap dengan raihan poin terbanyak dalam satu musim MotoGP. Konsistensinya dari awal hingga akhir musim menghasilkan total poin yang belum pernah tercatat dalam sejarah. Tidak hanya di balapan utama, ia juga mendominasi sprint race. Marquez menjadi pembalap dengan jumlah kemenangan sprint terbanyak sepanjang sejarah MotoGP, sebuah prestasi yang menunjukkan betapa komplitnya kemampuannya dalam dua format balapan berbeda. Sprint race menuntut kecepatan, keberanian, dan ketajaman strategi dalam waktu singkat, dan Marquez membuktikan dirinya sebagai penguasa di arena itu. Catatan lain yang tak kalah penting adalah keberhasilannya menyamai rekor Valentino Rossi dengan 9 gelar dunia. Rossi selama ini dianggap ikon abadi MotoGP, sosok yang sulit ditandingi. Namun hari ini, Marquez menempatkan dirinya sejajar dengan sang legenda. Ia bahkan berpotensi melampaui rekor tersebut dalam musim-musim berikutnya. Meski begitu, dalam pernyataannya, Marquez tetap merendah. Ia menyebut bahwa menyamai Rossi adalah sebuah kehormatan, dan ia tidak ingin dibandingkan secara kaku. Rossi adalah Rossi, Marquez adalah Marquez. Saya hanya bersyukur bisa menulis bab saya sendiri dalam sejarah ini, ujarnya. Reaksi dari para petinggi Ducati pun penuh kebanggaan. Mereka menyebut kemenangan ini sebagai salah satu hari paling emosional dalam sejarah tim.
Ducati selama ini dikenal sebagai pabrikan kuat, tetapi kombinasi dengan Marquez membawa mereka ke level baru. Dengan motor yang semakin kompetitif dan pembalap yang luar biasa, mereka menciptakan duet yang nyaris sempurna. Banyak yang menyebut bahwa sinergi ini adalah kombinasi terbaik yang pernah ada dalam MotoGP modern. Di luar paddock, jutaan penggemar di seluruh dunia juga merayakan kemenangan ini. Media sosial dipenuhi ucapan selamat, video momen podium, dan foto-foto emosional Marquez bersama tim. Banyak yang menuliskan bahwa ini adalah hari kebangkitan, bukan hanya bagi Marquez, tetapi juga bagi dunia MotoGP yang kembali menyaksikan pertunjukan epik dari seorang legenda hidup. Para penggemar lama yang sempat kecewa ketika Marquez mengalami cedera kini bisa tersenyum lega. Sementara generasi baru penggemar bisa belajar bahwa seorang juara sejati tidak hanya diukur dari kemenangan, tetapi juga dari kemampuannya untuk bangkit dari keterpurukan. Secara keseluruhan, gelar ke-9 ini lebih dari sekadar pencapaian pribadi. Ini adalah pernyataan keras bahwa Marc Marquez adalah salah satu pembalap terbesar sepanjang sejarah olahraga. Dengan rekor poin tertinggi, jumlah kemenangan sprint terbanyak, serta kesuksesan menyamai Rossi, ia telah menulis namanya dalam buku sejarah dengan tinta emas. Dan mungkin, cerita ini belum selesai. Dengan motivasi yang masih menyala, stamina yang terjaga, dan semangat untuk terus menantang diri sendiri, Marquez masih bisa menambah koleksi gelarnya di musim-musim mendatang. Hari ini, Motegi menjadi saksi lahirnya sebuah legenda baru. Marc Marquez berdiri tegak sebagai juara dunia 9 kali, disambut dengan tangisan haru, pelukan kebanggaan, dan tepuk tangan yang menggema di seluruh dunia. Losing time, I'm fading fast.